Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 10. Nah, pada materi kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang bab kepemilikan. Setelah kemarin kalian sudah membaca tentang materi fikih tersebut, maka kemudian silakan kalian menyimak baik-baik keterangan yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan dengan kalian menyimak ini, kalian akan lebih paham lagi tentang materi tersebut. Nah, secara definisi sebetulnya yang dimaksud dengan kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta tersebut menjadi khusus. Artinya, ketika seseorang itu ingin memiliki sebuah harta atau apapun, maka itu sebetulnya ada yang namanya akad. Nah, seseorang itu bisa memiliki sebuah harta atau apapun itu karena disebut dengan akad, ada akadnya. Kalau tidak ada akadnya, maka kepemilikan itu akan menjadi gagal. Nah, akad itu nanti akan kita bahas di sesi yang berikutnya. Nah, itu tentang pengertian daripada kepemilikan. Artinya apa? Artinya secara syariat bahwa harta itu dimiliki, tetapi seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya, konsekuensinya apa? Boleh ketika sebuah harta itu dimiliki oleh seseorang, maka terserah, boleh dimanfaatkan, boleh dijual, boleh dibelikan, dan lain sebagainya. Namun berdasarkan dengan akad-akad yang tertentu. Oke, sekarang kita bahas tentang macam-macam daripada kepemilikan. Sebetulnya secara garis besar, macam-macam kepemilikan itu ada dua. Ada yang disebut dengan kepemilikan utuh, dan yang kedua disebut dengan kepemilikan yang tidak utuh. Nah, kepemilikan yang utuh ini itu artinya seseorang memiliki harta secara utuh. Harta itu boleh dimanfaatkan, bisa ditasarufkan, dan terserah dia. Itu artinya dia memiliki barangnya, juga memiliki manfaatnya. Gitu ya. Jadi dia memiliki barang dan bisa memanfaatkan. Itu yang disebut dengan kepemilikan utuh. Contoh misalkan, kita dalam memiliki sebuah rumah. Nah, maka rumah itu bisa kita miliki, rumah itu pun juga bisa yang namanya kita manfaatkan. Kita memiliki handphone, handphone itu barangnya kita miliki, kemudian pun juga itu kita manfaatkan. Itu namanya kepemilikan utuh. Nah, berbeda dengan kepemilikan yang tidak utuh. Nah, kepemilikan yang tidak utuh ini, itu artinya kepemilikan itu didasari karena apa? Hanya salah satu saja. Bisa dimiliki barangnya saja, atau dimiliki manfaatnya saja. Kalau tadi kepemilikan utuh itu barangnya bisa dimiliki dan bisa dimanfaatkan, namun ketika kepemilikan yang tidak utuh ini hanya salah satu, bisa saja dia memiliki barangnya saja, namun tidak bisa memanfaatkan, atau sebaliknya dia bisa memanfaatkan barang itu, namun tidak bisa memiliki barang tersebut. Contoh daripada kepemilikan tidak utuh itu misalkan seperti ini. Ada seorang, misalkan saya memiliki sebuah rumah. Karena rumah itu tidak saya tempati, karena saya memiliki beberapa rumah, maka rumah tersebut kemudian saya sewakan. Nah,
Saya sewakan selama beberapa tahun. Maka orang yang menyewa rumah saya itu adalah fungsinya kepemilikan tidak utuh. Orang yang menyewa rumah saya itu artinya dia hanya bisa memanfaatkan isi rumah atau tempat rumah tanpa tidak bisa memiliki barang atau rumah tersebut. Nah, sedangkan saya sebagai pemilik rumah hanya bisa memiliki barang ini, rumah ini, tapi tidak saya manfaatkan. Namun ketika nanti kontrak sewanya itu sudah habis, maka kemudian dikembalikan ke saya, maka saya boleh ini menjadi kepemilikan yang utuh. Itu contoh daripada macam-macam kepemilikan utuh maupun kepemilikan tidak utuh. Nah, sekarang kita akan membahas, setelah macam-macam kepemilikan, kita membahas di akad terlebih dahulu. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa akad itu harus ada seseorang yang dia untuk memiliki sesuatu pun harus dengan akad. Akad ini adalah salah satu syarat sahnya dalam hal apapun. Tanpa akad, maka kepemilikan tidak akan bisa dimiliki. Contoh, seseorang misalkan dia memiliki barang namun tanpa akad karena barang itu hasil curian, maka sebetulnya kepemilikan itu tidak sah. Dia memiliki barang atau uang, tapi karena hasil menipu, maka itu pun kepemilikan secara syariat tidak sah. Maka sebetulnya akad ini berpengaruh menentukan sah tidaknya sebuah kepemilikan dalam bab tersebut. Nah, akad secara bahasa, kita bahas di akad terlebih dahulu. Akad secara bahasa itu adalah hubungan antara beberapa hal. Secara istilah, bahwa yang disebut dengan akad itu adalah memiliki sebetulnya makna umum dan makna khusus. Secara umum saja bahwa akad itu rencana seorang untuk mengerjakan sesuatu, baik itu dikerjakan atas dasar keinginan sendiri maupun atas keinginan bersama. Itu sebetulnya akad, hampir sama dengan perjanjian di awal. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita bahas di struktur atau apa sih yang ada di dalam akad tersebut. Yang harus ada di dalam akad tersebut itu apa? Yang pertama adalah sigot. Sigot itu apa? Sigot itu ijab kabul, pernyataan daripada orang ke orang lain, itu namanya sigot. Dalam hal pernikahan itu berarti ada yang namanya ijab dan kabul. Tapi kalau dalam hal kepemilikan seperti ini, maka yang disebut dengan akad itu adalah misalkan dalam hal jual beli, maka ada ijab, ada kabul, ada pernyataan pembeli, ada pernyataan si penjual. Itu yang disebut dengan sigot. Misalkan ada seorang yang dia kepingin mewakafkan tanahnya, maka ada yang namanya sigot, ucapan. Dengan kata lain, saya mewakafkan rumah saya mewakafkan tanah saya. Nah, kemudian ada pernyataan yang namanya kabul, si penerima, saya terima wakaf Anda dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan sigot. Itu harus ada. Pernyataan ini harus ada ketika dalam hal kepemilikan, harus ada sigot. Jual beli misalnya, saya beli ini, oh iya saya jual. Nah, itu namanya sigot. Tanpa ada sigot, maka kepemilikan itu menjadi tidak sah. Contoh misalkan ada seorang yang dia atau seorang anak diberikan sesuatu, rumah atau mobil atau kendaraan sama orang tuanya, maka harus ada yang namanya sigot.
kalau tidak ada perkataan orang tua memberikan harta kepada anaknya, maka kepemilikan itu belum sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada akid. Nah, akid ini apa? Akid ini sebetulnya adalah pelaku daripada pemilik untuk melangsungkan akad, itu namanya akid orangnya. Dalam hal ini adalah ya misalkan orang ini pembeli misalnya. Nah, pembeli inilah yang disebut dengan akid. Gitu ya. Jadi orang yang mengakadkan, pelaku akad itu yang disebut dengan akid. Nah, sedangkan yang ketiga ada makud. Ini istilah saja. Ada makud alaih. Nah, makud alaih itu apa? Makud alaih itu adalah pemberian atau orangnya, orang yang menerima. Kalau akid itu tadi adalah misalkan dalam hal jual beli, dia adalah penjualnya, maka makud alaihnya, makud alaih itu adalah pembelinya. Jadi akid ini orang yang memberi, kalau makud alaih ini orang yang menerima dalam hal kepemilikan apapun. Nah, dalam hal ini, dalam akad ini harus ada sigot, harus ada akid, dan harus ada makud alaih. Kepemilikan akan menjadi sah jika ada akad, dan akad akan menjadi sah jika ada sigot, ada akid orang yang memberi, ada makud alaih orang yang menerima akad. Nah, tujuan daripada akad itu sendiri itu apa sih? Ketika pelaku akad ini ingin melangsungkan akad, itu ada beberapa tujuan yang berbeda dalam setiap akad. Ada yang pertama disebut dengan akad baik. Kita tulis di sini saja. Yang pertama itu disebut dengan akad baik. Baik ini tujuannya akad adalah untuk jual beli. Ya, baik itu adalah jual beli. Ada kalanya seseorang itu melakukan transaksi dalam hal jual beli, maka itu disebut dengan akad baik. Maka nanti ada ucapan, ada penjual, ada pembeli. Itu disebut dengan akad baik. Kemudian yang kedua ada yang disebut juga dengan akad ijaroh. Nah, akad ijaroh ini tujuannya akad itu adalah untuk memindahkan kepemilikan manfaat barang kepada penyewa dengan alat pembayaran. Ijaroh itu artinya imbalan. Nah, ada orang yang misalkan akadnya ada tukang, misalkan kan, ada tukang dia mengerjakan rumah kita, atau ada karyawan atau pegawai dia kerja di tempat kita, maka dia akan mendapatkan yang namanya ijaroh, upah. Nah, sesuai dengan akad atau perjanjian, dia mendapatkan uang karena dia melakukan pekerjaan. Itu yang disebut dengan akad ijaroh. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah akad hibah. Nah, akad hibah ini, hibah itu tujuan akad adalah apa? Untuk memindah kepemilikan barang tanpa imbalan. Kalau ijaroh itu tadi dia itu melakukan pekerjaan baru mendapatkan uang atau barang, tapi kalau hibah ini tidak. Dia mendapatkan sesuatu serta-merta karena kerelaan, karena keikhlasan. Itu namanya hibah, pemberian. Misalkan orang tua memberikan sepeda motor kepada anaknya, itu berarti tanpa anak harus melakukan pekerjaan. Hibah. Orang tua memberikan rumah kepada anaknya, memberikan kendaraan kepada anaknya, maka itu namanya hibah, pemberian, dan itulah yang disebut dengan akad. Jadi itu pengertian atau penjelasan tentang kepemilikan. Kemudian kita lanjutkan tentang akad. Maka mudah-mudahan di pertemuan kita kali ini kalian lebih paham lagi tentang apa itu kepemilikan, dan ternyata kepemilikan itu bisa sah
jika didasari dengan akad. Akad itu akan sah jika nanti ada sigot, ucapan, ada akid, orang yang memberi, dan ma'qud alaih, orang yang menerima. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.